Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu tentang pemeriksaan rapid test antibody COVID-19. Apa itu COVID-19? Coronavirus merupakan virus single strand RNA atau ribonukleotida asid yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaan yang berbentuk seperti mahkota atau cloud. Virus lain yang termasuk dalam kelompok serupa yaitu virus yang menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV virus atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV virus beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus yang baru dan belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini disebut sebagai 20N19 novel coronavirus atau 20N19 nCoV virus. Virus corona atau SARS-CoV virus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi berat pada paru-paru, hingga kematian. Ada beberapa fakta mengenai COVID-19 atau COVID-19 ini. Yang pertama, COVID-19 atau Coronavirus Disease 20N19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke semua hampir negara di dunia termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa mengidentifikasi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan darah atau droplet dari saluran pernapasan. Misalnya, ketika kita berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Diagnosa COVID-19. Dalam rangka diagnosis COVID-19, terdapat dua jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah swab test atau RT-PCR, yang kedua adalah rapid test atau tes serologis. Keduanya memiliki prosedur dan mekanisme yang berbeda dalam menentukan hasil dari tes untuk diagnosis. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang prinsip rapid test COVID-19. Spesimen, baik itu darah, serum, atau plasma, dimasukkan ke dalam alat uji dan diserap dengan sistem kapilaritas, bercampur dengan konjugat pewarna, antigen atau antibodi coronavirus, dan mengalir melintasi membran yang telah dilapisi sebelumnya. Menunjukkan hasil positif jika level antibodi coronavirus pada sampel berada pada atau di atas batas deteksi tes, sehingga muncul warna pada kita uji. Ketika tingkat antibodi coronavirus dalam sampel 0 atau di bawah batas target, pita uji tes tidak berwarna. Ini menunjukkan hasil negatif atau non-reaktif. Berikut merupakan prosedur kerja dari pemeriksaan rapid test antibody COVID-19. Yang pertama yaitu mengambil sampel darah dari orang yang akan diperiksa sesuai standar. Untuk whole blood atau plasma digunakan tabung dengan antikoagulan EDTA, heparin, atau natrium sitrat. Masukkan 10 UL sampel ke dalam lubang sampel pada alat rapid test yang telah disimpan di seluruh kamar. Kemudian, tambahkan cairan antibodi atau buffer ke dalam lubang buffer 2-3 tetes atau 80 UL. Selanjutnya, hasil akan berupa garis tes yang berwarna ungu yang muncul setelah 15 menit dan jangan membaca hasil setelah 20 menit. Dan ini merupakan prosedur kerja sekaligus alat dan bahan yang digunakan, yaitu tentang pengambilan sampel sampai diteteskan, meneteskan buffer, dan juga membaca hasil tes. Adapun interpretasi hasil dari pemeriksaan rapid test antibody COVID-19 adalah positive result atau positif
Jika terdapat garis M atau garis G atau kedua garis tersebut M dan G menjadi ungu, hal itu menunjukkan sampel positif. Untuk sampel negatif yaitu kalau hanya terdapat garis kontrol C yang menunjukkan warna ungu, berarti sampel negatif virus, tanpa disertai dengan adanya garis yang ada di titik M, G atau kedua garis tersebut. Dan juga ada invalid result atau hasil invalid, yaitu jika garis kontrol tidak nampak, tes tidak valid dan harus diulang. Adapun catatan dari rapid test yang banyak beredar saat ini adalah metode untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Adapun kelebihan dan kekurangan pemeriksaan rapid test COVID-19 adalah lebih menghemat waktu dan tidak membutuhkan peralatan yang banyak, lebih mudah untuk dilakukan dan hanya membutuhkan training atau pelatihan yang singkat, dan hanya membutuhkan spesimen yang sedikit. Kelebihan lain dari pemeriksaan rapid test untuk COVID-19 adalah kemampuannya dalam mendeteksi antibodi IgG dan IgM pada tersangka atau suspek SARS-CoV-virus ini, sehingga dapat digunakan untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Dan juga untuk kekurangan dari rapid test COVID-19 adalah bahwa pemeriksaan ini tidak dapat mengonfirmasi keberadaan virus corona, namun hanya menyediakan info adanya reaksi imunitas terhadap infeksi. Pemeriksaan rapid test untuk screening COVID ini masih memungkinkan hasil yang negatif palsu dan positif palsu. Dan terakhir adalah kesimpulan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa rapid test sudah digunakan untuk diagnostik. Rapid test dapat menjadi metode screening atau penapisan awal COVID-19 pada kondisi keterbatasan kapasitas pemeriksaan, yaitu dari RT-PCR. Namun, diagnosa klinis COVID-19 harus tetap dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR. Berdasarkan bukti pada saat ini, WHO merekomendasikan penggunaan rapid test imunodiagnostik hanya untuk penelitian, tidak untuk pengambilan keputusan klinis, sampai bukti yang mendukung penggunaan untuk identifikasi tertentu tersedia. Mengingat rapid test ini memungkinkan terjadinya hasil positif palsu dan negatif palsu, maka hasil positif sebaiknya tetap dikonfirmasi dengan RT-PCR. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.